Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada teman-teman semua dan selamat pagi kepada Ibu Mi selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen strategi. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 8. Di sini kami akan menjelaskan terkait company visit yang akan kami jelaskan di penerapan strategi bisnis dan manajemen urban copy dalam mewujudkan keunggulan kompetitif pada PT Sinergitas Indonesia Muda. Sebelum kami melanjutkan ke materi yang akan kami jelaskan di company visit pada hari ini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dermalia Putri Rahmawati, NPM 220120100332. Perkenalkan, nama saya Mauliana Rasa Fitri, NPM 220120100462. Perkenalkan, nama saya Dinda Regita Puspita Asari, NPM 439. Nama saya Periska Sawadevani, PN 460. Baik, di sini company visit pada kelompok kami, kelompok 8, yaitu adalah PT Sinergitas Indonesia Muda, di mana perusahaan ini adalah perusahaan food and beverage yang berdiri pada bulan Agustus, tepatnya pada tahun 2019, dan berpusat di Surabaya Timur. Kantornya tepat ada di Rungkut, depan UPN Veteran Jawa Timur. Nah, perusahaan ini itu telah memiliki izin resmi dari Kemenkumham, kemudian juga sudah memiliki izin dari sertifikasi halal MUI, dan sudah mendapatkan izin edar dari BPOM. Dengan komitmen menghadirkan produk berkualitas dan pelayanan profesional, PT Sinergitas Indonesia Muda ini telah mengelola 2 merek brand minuman, yaitu yang pertama ada di Sugar Indonesia, yang menawarkan bubble tea dengan berbagai varian rasa, mulai dari creamy, gurih, manis, asam segar, dan juga varian coklat. Dan di sini selain Sugar Indonesia, perusahaan ini juga memiliki brand yang kedua di dunia F&B juga, yaitu adalah Urban Coffee, di mana Urban Coffee ini konsepnya adalah kopi keliling dengan cita rasa creamy gurih dan creamy strong. Sehingga kini Urban Coffee juga telah beroperasi dengan 30 armada yang tersebar di Surabaya. Baik, ini adalah pelaksanaan kegiatan dari kelompok 8, di mana wawancara kami ini dilaksanakan pada tanggal 7 Oktober tahun 2025 di kantor PT Sinergitas Indonesia Muda, tepatnya ada di Jalan Raya Medokan Sawah nomor 5 Surabaya. Nah, proses wawancara ini berlangsung kisaran pukul 10 hingga pukul setengah 12 siang, dan kegiatan ini juga merupakan bagian dari company visit dan observasi lapangan untuk memahami penerapan manajemen strategis pada urban copy. Wawancara ini kami lakukan dengan Mas Januar selaku asisten manajer marketing research yang berpengalaman dalam riset pasar dan strategi promosi. Setelah wawancara yang sudah kami lakukan, kelompok kami juga melakukan dokumentasi dan pencatatan hasil secara rinci untuk keperluan analisis laporan akhir secara keseluruhan. Kegiatan ini juga memberikan wawasan berharga mengenai penerapan manajemen strategis, operasional, dan pengelolaan SDM di Urban Copy. Berikut di sebelah kiri ini adalah foto dari observasi kita pada di Urban Copy dan di Sugar Indonesia. Kemudian di sini juga ada strategi bisnis pada perusahaan Urban Copy sendiri, yaitu Urban Copy ini menerapkan strategi bisnis yang berfokus pada harga yang terjangkau, kualitas produk yang konsisten, serta kedekatan dengan konsumen, mahasiswa, dan masyarakat. Nah, sebagai segmen utama, perusahaan juga terus berinovasi dan memperluas jaringan pemasaran untuk menghadapi dinamika persaingan industri minuman yang semakin ketat. Dari aspek operasionalnya, Urban Copy ini mengimplementasikan sistem Central Kitchen yang memastikan standar produk tetap seragam melalui SOP yang baku dan pengawasan kualitas dari cita rasanya. Setiap produk yang tidak memenuhi standar rasa langsung dinyatakan tidak layak jual, sehingga konsistensi kualitas juga pasti tetap terjaga. Dalam aspek sumber daya manusianya, pengembangan kompetensi dilakukan secara berkelanjutan melalui pelatihan 3G, yaitu greeting, grooming, dan diskur, guna memperkuat kualitas pelayanan kepada pelanggan. Sedangkan dari sisi manajerialnya, sistem pencatatan penjualan yang terstruktur juga menjadi landasan evaluasi kinerja dari perusahaan Urban Copy sendiri dan mendukung pengambilan keputusan strategis oleh manajemen.
Kemudian yang selanjutnya ada teori value chain atau rantai nilai yang diterapkan pada Urban Copy. Nah, jadi menurut Porter 1985, konsep value chain menekankan pentingnya integrasi aktivitas primer dan pendukung dalam menciptakan nilai tambah bagi pelanggan. Penerapan konsep di Urban Copy mulai dari ada 4. Jadi yang pertama ada inbound logistik. Urban Copy memperkuat proses pengadaan bahan baku mereka yang terencana dan terstandarisasi. Misalnya dalam pemilihan kopi, susu, dan bahan tambahan lainnya. Urban Copy hanya bekerja sama dengan pemasok yang memiliki kualitas terjamin dan konsisten. Kemudian yang kedua ada inventory control. Jadi Urban Copy meningkatkan efisiensi melalui pengendalian persediaan mereka agar tidak terjadi kelebihan stok maupun kekurangan bahan di lapangan. Dan yang ketiga ada operation. Urban Copy menjaga efisiensi melalui standarisasi proses pembuatan minuman dan pelatihan rutin bagi barista. Setiap minuman memiliki resep bahan baku dan teknik penyajian yang konsisten. Kemudian yang terakhir ada marketing dan service. Urban Copy terus beradaptasi dengan perilaku konsumen modern yang dinamis. Dengan aktif mengikuti event seperti festival kopi, acara wisuda, corporate event, dan wedding fair, Urban Copy mampu memperluas jangkauan pasar mereka dan memperkuat nilai tambah. Karena pelanggan tidak hanya membeli produk, namun juga merasakan pengalaman yang berkesan melalui interaksi secara langsung. Next. Kemudian yang berikutnya ada teori Frio pada Urban Copy. Jadi di sini ada 4. Yang pertama ada value atau nilai. Urban Copy memiliki grooming yang berbeda dengan kompetitor lain sebagai value mereka, dan hal itu selalu menjadi daya tarik utama bagi pelanggan. Lalu yang kedua ada langkah. Urban Copy memiliki keunikan melalui barista Gen Z laki-laki atau mas urban yang menjadi identitas merek khas dan dekat dengan konsumen muda. Selain itu, konsistensi cita rasa di seluruh cabang menjadi keunggulan langkah di segmen harga terjangkau, sehingga menciptakan nilai yang sulit ditiru oleh pesaing. Kemudian yang ketiga ada inimitable atau sulit ditiru. Jadi budaya kerja dan pelatihan internal dari Urban Copy itu sangat sulit ditiru oleh pesaing sejenis. Kemudian yang keempat ada organize atau terstruktur. Urban Copy juga menunjukkan keunggulan kompetitif dalam penerapan standar operasional yang konsisten di setiap cabang. Setiap proses mulai dari penyajian minuman, pemilihan bahan baku, serta pelayanan pelanggan mengikuti standar operating procedure atau SOP yang dikembangkan secara internal. Jadi di analisis SWOT pada Urban Copy itu yang pertama, kekuatan utama dari Urban Copy adalah pada rasa yang konsisten, harga terjangkau, dan branding yang kuat. Lalu untuk kelemahannya yaitu di mana keterbatasan armada keliling pada Urban Copy. Lalu untuk yang ketiga, peluangnya itu meningkatkan tren konsumsi kopi, sedangkan pada ancamannya itu banyaknya kompetitor serta perubahan tren minuman. Next. Lalu di sini ada thematic unsolved pada Copy. Jadi Urban Copy ini menerapkan 2 strategi dari Matic Unsolved, yaitu market development dengan memperluas lokasi pemasarannya yang dimana menargetkan lokasi strategis seperti area kampus, stasiun, dan pusat perbelanjaan. Pendekatan ini memungkinkan merek lebih dekat dengan gaya hidup masyarakat urban. Lalu untuk yang kedua ada product development, ini dimana perusahaan terus melakukan inovasi menu seperti peluncuran matcha series dan seasonal drink yang mengikuti tren selera pasar, khususnya preferensi Gen Z terhadap rasa manis dan tampilan yang estetik. Selanjutnya yaitu ada implementasi dan evaluasi. Urban Copy ini menerapkan efektivitas strategi menurut Whelan dan Hanger pada tahun 2018, yaitu efektivitas strategi itu ditentukan oleh 2 aspek penting, yang dimana implementasi yang terkoordinasi dan evaluasi yang berkesinambungan. Urban Copy telah menerapkan kedua aspek ini melalui berbagai mekanisme manajerial. Proses implementasi ini dilakukan dengan memperkuat 3 pilar utama. Yang pertama, sistem pelaporan keuangan, yang dimana digunakan untuk memantau performa cabang dan efisiensi biaya operasional. Yang kedua, pelatihan SDM atau Human Capital Development, yang dimana mencakup pelatihan barista, manajer, outlet, dan staf operasional dalam hal pelayanan, kebersihan, dan kepemimpinan. Yang ketiga, standarisasi operasional atau SOP, yang diterapkan secara seragam di seluruh cabang untuk menjaga kualitas layanan dan produk. Sementara itu, proses evaluasi
strategi dilakukan melalui survei kepuasan pelanggan, analisis dan data penjualan dan laporan operasional bulanan. Sedangkan umpan balik ini digunakan untuk menilai efektivitas promosi, performa produk baru, serta efisiensi distribusi bahan baku. Sistem feedback loop ini memastikan strategi Urban Copy tidak bersifat status, tetapi terus disesuaikan dengan dinamika pasar dan kebutuhan pelanggan. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil company visit dan wawancara dapat disimpulkan bahwa Urban Copy telah menerapkan prinsip manajemen strategis secara efektivitas melalui pengelolaan operasional, pemasaran, dan sumber daya manusia yang terintegrasi. Keunggulan kompetitif berkelanjutan tercipta berkat kombinasi sumber daya yang bernilai, langka, sulit ditiru, dan terorganisasi sesuai teori Frio, serta didukung sistem central kitchen, pelatihan SDM berkelanjutan, dan identitas merek yang kuat. Melalui penerapan value chain, Urban Copy berhasil menciptakan efisiensi dari pengadaan bahan baku hingga pelayanan pelanggan. Sementara analisis SWOT dan matriks Ansoff menunjukkan kemampuan adaptasi melalui inovasi produk dan ekspansi pasar. Secara keseluruhan, Urban Copy membuktikan bahwa strategi berbasis pelanggan, inovasi, dan efisiensi internal menjadi kunci terciptanya daya saing berkelanjutan di industri kopi lokal. Untuk saran, berdasarkan hasil analisis dan wawancara, terdapat beberapa saran untuk meningkatkan efektivitas strategi bisnis Urban Copy. Yang pertama, optimalisasi armada penjualan perlu dilakukan dengan menambah jumlah dan kualitas kendaraan keliling, serta memastikan perawatan rutin untuk menjaga kelancaran distribusi. Kedua, pengembangan kompetensi SDM harus diperkuat melalui pelatihan berkelanjutan yang mencakup keterampilan teknis maupun soft skills seperti komunikasi, kepemimpinan, dan pelayanan 3G guna menjaga konsistensi layanan. Terakhir, perusahaan perlu melakukan evaluasi strategi secara berkala menggunakan KPI sebagai alat ukur kinerja, sehingga hasilnya dapat menjadi dasar dalam peningkatan inovasi dan penyesuaian strategi agar tetap relevan dengan kebutuhan pasar. Baik, sekian dari presentasi kelompok 8. Terima kasih dan mohon maaf sebelumnya bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.